صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas kerepotan-kerepotan yang kami sekeluarga sudah sebabkan, atas kesalahan perbuatan kami yang tidak pada tempatnya. Kami sangat mohon maaf agar dan permohonan maaf ini mudah-mudahan bisa dijadikan langkah kami yang ingat. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dan mohon maaf sekali lagi bahwa kami perlu mengadakan acara di masjid sehingga Bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua jadi ikut rekod menyiapkan tempat dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Ta'ala membalas semua kebaikan Bapak-bapak dan ibu semua dan kebaikan yang berlipat-lipat dan terus ada kebaikan. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Bapak telah memberikan sambutan. Sekali lagi kami sama-sama kedatangan beliau dan keluarga yang akan berangkat ibadah haji. Doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, mengikuti seluruh rangkaian ibadah hajinya dan sehat kembali ke tanah air, membawa haji yang mabrur dan mabrurah, dan juga senantiasa membawa keberkahan juga buat kita semua. Amin ya rabbal
dijadikan haji yang mabrur. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina minal mimma nakhaf. Jamaah sekalian ketua DKM yang saya hormati, para asatidz dan asatidzah yang saya hormati, serta seluruh jamaah yang hadir dalam acara ratib doa zikir yang diperuntukkan khusus untuk kesuksesan dalam rangka menjalankan ibadah haji Bapak Hartono beserta istri dan adiknya ketiga yang tergabung dengan jamaahnya Kabupaten Bekasi. Kloter 18 berangkat tanggal 4 Mei, masuk bandaranya adalah Kertajati. Kabupaten Bekasi Kertajati kayak beliau Karawang sendiri masih GKS Jakarta Utara. Beliau ini Kertajati Kabupaten Bekasi terus Kertajati. Jadi nanti asrama hajinya di Subang. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan segala perjalanan. Karena kalkulasi berangkat haji tahun ini sangat menakutkan, tapi Allah banyak punya kuasa Pak ya. Karena kondisinya adalah sebagai sedang kondisi perang. Mudah-mudahan perangnya segera berhenti. Karena kalau yang ngaco bisa saja Yahudi Amerika tiba-tiba sabotase menembak haji siap-siap. Saudara, walaupun sebenarnya kita tidak siap. Jamaah rahmatullah, makanya tadi selalu banyakin doa ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya yang memberikan keamanan dari segala ketakutan, aminna, amankan kami dari apa yang kami takuti. Salimna, selamatkan kami dari apa yang kami takuti. Najjina, selamatkan kami daripada apa yang kami takuti. Mudah-mudahan semenjak berangkat dengan ketika dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah sudah perjalanan menuju haji. Jamaah rahmatullah, itu baru harapan-harapan dan kalkulasi kita perjalanannya. Jadi memang asrama hajinya pemberangkatannya dari Kertajati. Karawang sendiri masuk Sukarmat ATKS. Jamaah rahmatullah, kaitannya dengan ibadah haji sedikit saja akan saya sampaikan pada khusus jamaah dan khususnya kita yang hadir di sini, mudah-mudahan dapat pahala sama-sama mendapatkan pengiriran dalam ibadah haji maupun umrah. Biqudratillah, dengan kekuasaan Allah, bagaimana dan kita yang sudah pun mudah-mudahan terus berpengen seperti tadi yang dibacakan di dalam berjanji, pengen selalu menziarah ke makam Rasulullah, ke kota suci Makkah untuk setiap tahunnya. Nah, paling tidak itu harapan-harapan baik dilakukan Allah Ta'ala kapan waktunya kita diberikan takdir oleh Allah bisa ibadah haji dengan sempurna. Amin ya Allah. Firman Allah kaitan dengan haji, khususan pengalaman beliau ini dan begitu ya istri dan seluruh jamaah, kata Allah di dalam pertama surah Al-Haji, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hajj surah 22 ayat 28 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hajj surah berapa? Surah 22. Wa aqim bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhabirin yatina min
itu sebenarnya setelah Allah memperkenalkan ibadah apa? Diberitahu oleh Allah, wa'adzim bin nasi, azab seru panggillah manusia bil haji supaya menjalankan ibadah haji. Kita itu yang udah haji ini udah dapat panggilan dari Nabi Muhammad. Ayah Toha, ayah Bu Alifah, Bu Alif Jayanti, Bu satu lagi adanya Nurul Hidayat. Tahun ini kamu panggil. Jadi yang mudah-mudahan juga itu dapat panggilan dari Nabi Ibrahim, dari jalan arwah kita sudah dipanggil. Karena kita termasuk amin ya Allah. Yang mudah-mudahan pengen diberikan salah satu sempurna dulu. Kalau saya dulu haji itu saya sendiri kan, makanya saya tidak berangkat sama istri. Karena dia bawa istri itu. Usia saya waktu itu 40 tahun. Lagi gagah-gagahnya 7 kilometer dari Masjidil Haram saya di kampung Baut Mahmud 7. Jalan kaki Pak. Orang sebelumnya orang di situ banyak pengalaman. Ada orang jalannya udah begini. Orang kalau saya paling mantap. Ada pengawalan yang saya tanya, Pak, itu subhanallah Allah ya, buat kita itu juga tapi gagah itu jalan. Iya Pak. Saya ini gini-gini keluarganya, tapi saya yakin jadi di sana itu banyak orang yang memang mujizat dari Allah, keagungan Allah bukan dalam kalkulasi manusia. Ada jamaah yang ngomong di hati ibunya, ada ibu-ibu nih, ya ibu udah haji bareng sama mertua. Iya, ya ibu-ibu kan gitu ya, ibu-ibu kalau bisa dimarahin, ya kalau bisa diatur ya. Ini dalam hatinya ngomong di sini. Kalau sudah haji yang mertua, saya capek lah pasti disuruh-suruh. Jadi udah buruk sangka di hatinya, udah buruk sangka. Makanya ini sama udah haji ketemu orang jangan buruk sangka, semuanya baik. Jangan pikir-pikir, oh itu nanti nih. Itu sama Allah semua. Sampai di sana apa yang terjadi? Perempuan yang gak pernah nyusahin apa-apa, tapi dia disuruh sama orang lain. Suruh bawa ini, tapi dia harus sama. Sampai Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebelum itu, Mama Haji senangnya ke saya, Pak, pengalaman apa bersama? Tapi siapa? Saya kasih cerita. Emang pengalamannya bahwa biasa aja, enggak. Saya bertobat dari segala dosa. Makanya di sana dulu, pokoknya istighfar aja. Ingat-ingat dosa di sini, dosa di mana, dimanapun, mungkin nama binatang, nama apa aja, dulu pernah salah-salah, pernah gambarin kucing, misalnya, itu saya berbuat. Istighfar lah. Ikut ini, apabila semuanya banyak-banyak istighfar. Nah, di saat itu, insya Allah, memang Allah mau bersihkan kita. Ya kalau kita agak ingat nama Allah itu benar. Ada ibu-ibu yang nangis-nangis di sini yang nggak tahu Pak. Saya cuma yakin aja. Namun, padahal bertiga. Satu tahun jalan, atau jalan pulang, itu bukan. Tetap nangis ya. Nanti nggak tahu kita saya. Makanya banyak-banyak istighfar itu sampai mau diampuni dosa oleh Allah. Pulang hajinya itu mau bersih dari segala dosa. Amin ya Rabbal alamin. Jadi udah dipanggil. Ya tukang jalan tangan dengan jalan kaki maupun naik berkendaraan, dorong unta dan lain-lain. Supaya makanya banyak orang yang ibadah haji itu ada yang di Afrika atau negara-negara sana berjalan kaki. Nah kita juga nggak bisa kayak gitu sekarang udah diaturnya luar biasa. Yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Ali Imran ayat 97-98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
surat Ali Imran ayat 97. Surat Ali Imran itu 200 ayat, 200 ayat. Alhamdulillah saya hafal 200. Sekarang lagi senang-senang. Ini yang ini kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama diletakkan buat manusia lalladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di Mekah. Karena ada perseteruan, apakah Baitul Maqdis dulu atau Baitul Mekah dulu? Yang ternyata tahu inna awwala baitin, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun itu Baitullah. Kita jawab ya dalam ayat ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah, yang ada di Bakkah. Quran juga Bakkah itu Bakkah pakai bak. Karena bak dengan ma itu kalau orang bimbing hampir sama itu Makkah. Jadi awalnya Bakkah. Baru Allah dari alamin Bakkah itu Makkah itu berkala. Jadi apa aja di sana saya dengarnya itu apa? Itu ada juga apa namanya? Kangkung juga ada, makanan Indonesia juga ada, ikan asin juga ada, apa saja ada, berkah. Ini adalah satu keberkahan dari Allah. Dan salah satu yang paling hebat itu adalah dijamin keamanannya oleh Allah. Ya alhamdulillah. Jadi ada jaminan keamanan dari Allah. Insya Allah jahat-jahatnya orang jahat yang mau jahatin orang ibadah haji, insya Allah mudah-mudahan tidak diizinkan oleh Allah untuk melakukan kerusakan. Amin ya robbal. Lagi-lagi banyak doanya amanal ghaibin, najina mimman roh, ya amanal ghaibin, amin mimman roh, ya sebelumnya. Pokoknya minta pada Allah banyakkan banyak zikir. Tapi kalau sudah dari Bapak gelombang 1 masuk ke Madinah dulu, dari Madinah itu dari BKD kita banyakin. Kalau udah wudhu, udah mandi segala macam mau ibadah, labbaik Allahumma umrah, ya Allah saya akan datang menuju Ka'bah untuk melakukan ibadah umrah. Dan situ banyakin talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nah ini kita itu Bapak itu keuntungannya enak banget. Ke Madinah dulu, kami dulu gelombang kedua kalau sepakat itu di alam itu sudah harus mikot setengah jam sebelum turun, itu harus sudah mikot berpakaian ihram. Pakaian ihramnya dari sini dalam bandara saya pakai ihram, tapi pakaian dalamnya masih ada. Nanti pas dikasih tahu apa Bapak pesawatnya ini kalau Jawa Barat biasanya Saudi Arabia. Yang kainan itu maksudnya yang biasa kita itu makanannya udah tradisi sama bau-baunya gitu, bocah kayak berapa. Kalau yang enak itu udah selera Indonesia. Garuda itu makanannya udah makanan Indonesia, maksudnya masaknya udah masak ala kita kan. Kalau Solo ya kadang-kadang kita ulang. Tapi jangan protes semuanya. Ya udah dimati aja. Ya, jadi ada bagusnya yang masuk Madinah dulu, nanti dari Bilal itu sudah berpakaian ihram, labbaik Allahumma umrah, ya Allah datang menuju panggilan untuk umrah. Nah, di mobil berapa jam perjalanan itu banyak kan? Labbaik Allahumma labbaik, jangan ngobrol yang lain. Labbaik Allahumma labbaik, dalam makna bagi masalah. Walaupun ada syarikat, labbaik Allahumma labbaik, kita tidak bernikmat. Walaupun ada syarikat. Nah itu kita sedang mengagungkan Allah, sedang menikmati nikmat dari Allah, nikmat ibadah dan lain-lain. Nah itu dari perjalanan dari Pak itu Bapak ini akan menjalankan umrohnya, apa ibadahnya, berumroh dahulu, baru ibadah haji, namanya haji tamattu, haji senang-senang. Setelah umroh ta'alul, nanti boleh berpakaian biasa. Nunggu puncaknya ibadah haji tanggal 8 nanti dibawa ke Arafah tanggal 8 dan menuju ke Arafah. Itu baru. Nah selama itu kalau bukan orang nanti tidak umroh. Kita sih Bapak boleh umroh lagi diri siapapun. Kita ada jam pendapat dari pendapat Imam Ghazali, boleh kita berumroh berkali-kali. Pendapat yang lain, kami dan lain versi dan lain-lain itu tidak boleh umroh berkali-kali di Indonesia. Kita sih ada hubungannya Pak. Kita ngomongnya itu, Bapak kalau mau umroh lagi pergi ke Tandim atau ke
mundur sono labbaik Allahumma umroh lagi berkali-kali untuk diri dan siapa saja. Jadi ada rujukannya, ada ulamanya. Jadi jangan khawatir, ibadah kita yang umrohnya suka berkali-kali dan melaksanakan ibadah haji ada ulamanya. Yang terakhir, ini larangan-larangan yang harus kita sadari. Oh iya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah dan Allah beribadah haji man istata'a, bagi siapa yang mampu. Sekarang ini mampu ini tidak hanya duit, mampunya secara umum susah. Kalau berpengalaman benar ya, kita belum punya cucu udah dapatin aja gitu ya. Atau pergi ke negara yang bisa kecil, ke Jepang gitu ya. Ya, jadi mana itu nanti ada mobil bisa umroh atau bisa haji karena mereka dana hajinya kecil. Tapi ada gabungan Allah, mudah-mudahan aja kita bisa. Buat yang tidak bisa sama sekali, coba ibadah ibadah sholat Jumatnya 40 Jumat dengan berputus-putus datang itu sebenarnya buat pahala haji orang yang tidak mampu haji. Hanya cara ibadah kepada Allah itu banyak caranya, ikuti para ulama dan itu dapat pahala yang sangat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir di dalam surat Al-Baqarah ayat 196-97 itu juga harus waspada buat haji. Kata Allah, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibrahim 52, oke. Al-Hijr, An-Nahl baru sampai 95. Bani Israel, Al-Isra sudah sampai 60. Al-Kahfi 110 sudah. Al-Qur'an, makanya Bapak ini saya sampaikan ini, yuk kita baca dahulu. Banyak. Kita nggak tahu apa, baca aja. Melihat aja mata kita, melihat aja itu pahala. Amin ya rabbal. Jangan sampai mata kita itu sampai lihat baik-baik. Ya, alhamdulillah. Ini saya ngomongnya kayak tadi ya, tadi penting nomor ini. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Al-hajju bulan haji itu ashhurun, bulan maklumat yang sudah ditentukan. Bahkan kalau termihinan haji, siapa yang sudah ditentukan pada bulan itu dia haji, malah rasa jangan berkata jorok. Sekarang kalau jorok banyak Pak. Hanya anak-anak kita dan kadang-kadang mungkin juga anak-anak kita yang orang-orang dewasa juga. Hati-hati lah. Sekarang Pak, tinggalkan Quran. Kalau mau buka Quran, ayat apa mau buka HP, kalau mau tinggalkan HP, tinggalkan HP, buka Quran. Kalau buka HP, isinya Quran ataupun hadis. Baca, dikit-dikit. Sekarang ini, maaf buat kita kayak gini. Siapa sih yang bisa nasihati kita? Kita di rumah paling jagoan. Yang menasihati kita itu Allah, Al-Quran, kita turun bersabina wa al-hajj. Maka kalau termihin al-hajj, maka siapa yang melakukan waktu itu untuk berhaji, malah merasa jangan berkata jorok. Nanti di semua ada sih, ada kamar
haji saya memberangkatkan sendiri. Tapi pas sudah mau pulang mau ke Mekah, itu di bis ditawari, dua orang udah haji mana? Ini mau cerita jawab, orang udah haji. Ya Allah, mikir juga enggak ke situ. Ada orang yang nawari itu, kacau deh. Nawari gimana? Lu maksudnya apa? Setan apa itu ya? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi di Sonoge ternyata setan makan ikatnya di hati kita. Makanya udah ibadah haji, setan itu nanti dilempar. Jangan dipungut lagi sama kita. Jangan dibawa lagi, udah orang-orang dibuang-buangnya dibawa lagi ke Indonesia. Itu. Nah, terus juga ada pengalaman yang tidak baik. Teman saya habis melempar ngambil batu itu, satu kali lempar itu tanggal 10 satu kali lempar 7 batu, tanggal 11 7 kali 3, 12 7 kali 3, 21 tambah 7 40 batu. Dia mau pokoknya lebih sampai di sini di bawah banyak. Kan dikasih kartonnya jamaah haji. Sampai dibawa ke rumah. Terus pimpinnya takut dulu katanya. Pokoknya akhirnya batu dititik sama jamaah bawa tahun depan. Bawa lagi ke tempat sini. Emang batunya gimana? Emang batunya udah disediain? Enggak. Batu itu ada tapi ditutup sama pasir. Jadi kalau kita korek-korek itu dapat batu itu aja batu itu. Jadi jadi bukan batunya serang-serangnya nanti berlempar ke situ kan kumpul tuh. Nanti dibawa lagi dia ada ke Musdalifah. Itu bermalam di Musdalifah itu sebentar ambil bantuan. Bermalam itu kita jam 12 malam terus tiduran dikit sepoi-sepoi. Saya ingatnya waktu itu karena kita tahunnya kali malam ya, malam-malam karena kita itu dari kali malam tadi ya, gitu ya. Seakan-akan kali malam juga dari batu itu. Ya sebentar terus kita lagi yang aja Pak. Itu baru lama-lamanya di tempat kami di Mina. Nah kami jawaban kami enaknya adalah ketika kami di Mina. Karena zaman saya belum 11 makannya itu baru dijamin pemerintah ketika Armina makan seenak-enaknya. Kalau dan di Madinah ada di catering makan. Kalau zaman sekarang dari catering sekarang makannya semuanya enak. Alhamdulillah. Tapi dulu banyak juga ditolong orang Madura. Semuanya serba Real. Satu Real sekarang berapa ya? Zaman saya Real 1.500. Serba Real. Termasuk 1 Real, ikan 1 Real, sayur asam 1 Real, apa aja semua kita beli 7 atau 10 sudah banyak sama 10 Real. Sementara catering dari pemerintah itu 15 Real. 15 Real paling dia dibelanjain 7 Real setengah saya itu hanya satu waktu di Madinah doang. Sekarang makanya itu EPD maupun apa itu rawan korupsi, rawan. Jangan kan menteri hatinya Ustaz juga begitu kita doyan juga gitu. Maaf ya ini saya ceritain aja karena Ustaz juga manusia duit atau ya jadi manusia sekarang kasihan juga karena pada dia nggak sendirinya mungkin ada yang lain. Nah itu jadi kita siapapun dari kalian kalau kita sekarangkan kalau aman selamat dari hari yang makhluk semua bisa pulang ketemu lagi dengan keluarga dan dijamin keamanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pasrah, walaupun support jangan cerita masih durhaka ya, jangan maki-maki, jangan bilang kurang ajar. Siapa saya waktu itu bahkan saya ada yang masuk ke KPIH bilang begini, kan kalau saya nabung orang boleh juga nabung, jangan apa ya. Tidak itu ujian berantem namanya, nggak boleh. Biar nyaman, diinjak juga pokoknya pintar-pintar lah. Kita ibadah mau umroh berkali-kali, mau pulang berkali-kali, jangan nyakiti orang. Di atas juga ada yang nyewa ini, tinggal keliling-keliling. Mau keliling jam berapa tengah malam juga kalau zaman ibadah haji jam 1:12 itu orang penuh terus umroh. Makanya kalau bukan sempat kita bermalam di Mekah terus umroh dan baca Quran sholat malam itu bisa dilakukan. Amin ya rabbal. Terakhir doakan kami yang hadir di sini dan semua jemaah yang berbahagia kita mudah-mudahan semua jemaah kita diampuni dosanya, orang-orang kita diampuni dosanya dan bisa diberikan kemampuan ibadah haji maupun umrah baiklah sama seperti Bapak
itu mahal, capek segala macam, pahalanya ada surga. Amin ya rabbal alamin. Maka kita yang ada di sini pun mudah-mudahan sama dapatkan surga, mudah-mudahan kebahagiaan kita melepas kawan kita para ulama serta istri dan saudaranya pada haji. Mudah-mudahan kita juga dapat terima pahala atas kebaikan-kebaikannya dan mudah-mudahan Allah catat dalam kebaikan-kebaikan saudara kita yang berjalan kepada haji. Nanti Bapak tidak absen ingat yang tidak ingat pokoknya semuanya karena dimanapun yang Bapak ingat mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala haji dan umrohnya. Mudah-mudahan disampaikan kepada cita-citanya bagi yang berhutang terbayar hutangnya, bagi yang punya masalah selesaikan masalahnya, bagi anak-anak yang belum kerja pada kerja, yang sakit menjadi pada sehat. Nasional ada doa saja amin ya rabbal alamin. Demikian mari kita disuruh untuk doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina maulana Muhammad. Assallallahu alaihi Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamna wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa rahmatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan indal mutaqabbalin ba'dal maut wa min 'alaikum salawatu wa najatan min nari wa rahmatan dari sana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qur'ana wa sujudana wa ta'ala ya Allah ya rabbal alamin hajjana wa tasumana wa afumana lana rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir ya amanal ghaibin aminna mimman khaf ya amanal ghaibin sallimna mimman khaf ya amanal ghaibin najjina mimman khaf rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bihamdi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz